tahun ini angka pernikahan itu menurun loh. Jadi banyak banget anak muda zaman sekarang yang pernikahannya itu dinanti-nanti. Jadi kayak nunggu pengen sukses dulu, pengen beresin masalah ini, masalah itu. Apalagi tentang kayak dirinya sendirinya juga belum selesai, apalagi harus ngurusin orang gitu. Apalagi banyak yang dikait-kaitin sama mental health gitu. Jadi kayak mau ke pernikahannya juga mereka tuh mikir 2 kali gitu. Kenapa sih anak muda zaman sekarang nanti pernikahan? Padahal udah dijelasin kalau pernikahan itu setengah dari iman gitu. Buat sempurna iman itu harus nikah dulu gitu. Gimana sih Bunda? Oke, berarti yang ditanyakannya adalah perspektif Bunda ya? Iya, perspektif Bunda. Soalnya kan anak muda sekarang tuh jauh beda kan dengan yang lalu-lalu begitu. Kalau dulu itu kan masih sangat tabu pada saat usia sudah mencapai sekian, belum punya jodoh itu sudah sangat dianggapnya perawan tua lah atau bujang tua lah dan lain sebagainya. Nah kemudian dulu itu orang kan cenderung memilihnya sangat sederhana ya. Artinya mereka tidak dulu menunggu mapan, tidak dulu menunggu kesiapan mental dan lain sebagainya. Di mana sudah ada pasangan, oke, langsung menikah gitu. Nah, zaman sekarang itu mungkin pengaruh arus globalisasi yang begitu dahsyat, ya, yang begitu deras. Ada sebuah yang disebutnya tuh istilahnya tuh desakralisasi nilai-nilai pernikahan atau nilai-nilai keluarga. Dengan lebih mengagungkan, mengatasnamakan cinta berdasarkan perasaan tentunya. Nah, kemudian perasaan cinta itu dibungkus dengan berbagai macam hal yang mendistrak pemahaman kita tentang arti sebuah kemapanan, tentang arti sebuah kebahagiaan. Jadi sekarang orang cenderung menghubungkan kebahagiaan itu bila terpenuhi materi, bila sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan pula bahwa bila sudah mendapatkan semua hal itu maka dia sukses, maka dia akan bahagia. Nah, karena hal itulah cenderung orang-orang anak muda sekarang itu jadi membatasi diri gitu loh. Lebih baik saya menunggu itu dulu daripada nanti misalkan tidak akan membuktikan bahwa saya bisa sukses dengan kesuksesan versi zaman sekarang itu. Nah, Bunda rasa karena pemikiran itulah yang membuat nantilah nggak apa-apa lah, toh sekarang di masyarakat juga sudah terbiasa begitu ya dengan usia-usia yang sudah dianggap lanjut gitu dan baru menikah. Di sisi lain juga adanya banyak pemahaman sekarang tuh kan makin banyak ismu-ismu ya, ada yang mengatakan tanpa pernikahan pun bisa bahagia gitu kan. Kemudian ada juga yang mengatakan ngapainlah menikah kalau misalkan pada akhirnya saling menyengsarakan. Toh dengan single kita bisa bahagia gitu. Yang padahal kan seharusnya jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia itu karena Allah, bukan karena singlenya atau karena sudah memiliki pasangannya. Itu ya karena globalisasi yang sedemikian itu yang harus kita hadapi nih, terutama oleh yang masih muda seperti ini. Oh, begitu jadi sih. mungkin mapan itu nggak harus kita capai sendiri gitu ya. Betul. Jadi mungkin mapan itu bisa kita raih bareng-bareng gitu. Padahal mungkin kalau memang kita sendiri mungkin bakalan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang banyak yang hubungan tanpa status gitu ya. Hubungan yang kayak ayo kita jalanin dulu, mau kita punya atau enggak ya udah jalan dulu, tapi ketika mau serius jadi udahan gitu aja. Padahal kalau mungkin kita berpikir apa yang tadi kata Bunda, mungkin kita juga bakalan ya udah nikah dulu aja nggak apa-apa, kita sukses bareng, mapan bareng-bareng gitu mungkin ya Bunda. Iya, betul. Jadi bisa gak akan kita jalanin sendiri, tapi kita raih bareng-bareng gitu. Iya, apalagi sekarang kan Neng, bentar ya, ada yang disebut dengan ta'aruf gitu kan. Oh iya benar Bunda. Apa memang ta'aruf itu yang telah digariskan oleh Rasulullah itu seperti zaman sekarang? Ada orang bilang kita ta'aruf dulu lah, mengenal dulu lah, tapi jalan bareng, iya, bener, makan bener, bareng berdua, terus bilangnya sangat enteng. Kalau tidak cocok, kita udahan. Kalau cocok, bener. ayo kita lanjut. Apa bedanya dengan pacaran begitu ya? Nah, padahal memang menyambung ke yang tadi,
salah satu ada sebuah nilai nih di dalam pernikahan yang disebut dengan kafaah. Pernah mendengar ya? Disebutnya dengan sekufu. Kan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang itu dinikahi karena 4 hal. Iya, benar. Pertama rupa, Lupa. yang kedua karena harta, yang ketiga karena turunannya, yang keempat karena solehnya ya, agama ya. Iya, karena Nah, agama. kata Rasulullah, kalau ingin bahagia maka pilihlah yang keempat begitu. Sebenarnya maksudnya dari 4 hal ini itu semua bisa diusahakan bareng-bareng gitu loh. Bisa diproses bareng-bareng. Yang kenapa disebutkan utama itu pilih nomor 4 agama, maksudnya agamanya tuh harus satu keimanan. Tapi perihal tingkatan dia dalam keagamaannya itu, misal yang satu lebih rajin tahajud, yang satu mah tahajudnya belang betong misal. Itu sebenarnya bukan berarti bahwa tidak bisa dipilih yang tidak rajin itu, justru dengan menikah berproses dua-duanya menjadi lebih rajin tahajud. Terus dari sisi keturunan, tidak ada istilah keturunan Raden dengan Raden atau keturunan yang pejabat dengan pejabat. Justru ketika saling melengkapi, yang satu pejabat, yang satu biasa, bisa saling mewarnai dan itu bisa berproses saling membahagiakan berdua. Begitu harusnya. Jadi bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi begitu atau benda begitu ya, Neng ya.